Sahabat tani, pestisida adalah suatu zat yang kita gunakan untuk mencegah, mengendalikan, atau membunuh organisme pengganggu tanaman, baik itu hama maupun penyakit. Dalam proses pengendalian ini, permasalahan yang paling fatal terjadi yaitu yang namanya resistensi atau meningkatnya kekebalan tubuh organisme pengganggu tanaman akibat penggunaan dosis pestisida yang tidak bijak dan tidak terukur secara baik gitu ya sahabat tani. Maka di dalam video ini kita bakalan bahas ya sahabat tani bagaimana cara yang paling efektif dalam mengukur dosis pestisida. Jadi bersama saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. Bam! Sebelum kita mulai, klik dulu ya tombol jempolnya. Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, saya doakan mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, dalam penggunaan pestisida terutama pestisida yang berbahan sintetik atau kimia, dosis itu memegang peranan yang sangat penting ya sahabat tani terhadap pengendalian baik itu hama maupun penyakit. Ketika dosis yang kita gunakan itu terlalu rendah, maka pastinya hama maupun penyakit bisa jadi nggak bakal mempan, bener nggak kira-kira? Tetapi yang paling berbahaya adalah dosis yang terlampau tinggi, bahkan melebihi dosis yang dianjurkan gitu ya sahabat tani. Nah inilah ya sahabat tani nantinya yang bakal memicu terjadi yang namanya resistensi atau kekebalan tubuh dari organisme pengganggu tanaman kita. Mungkin Anda berpikir ya, kasih aja pestisidanya yang banyak biar dia mati. Ya mati bener sih, bener ya sahabatannya. Tetapi bayangin dah misalnya, ketika di antara semua yang kita semprot itu ternyata masih aja ada yang nggak mati ya sahabat tani, atau dia tuh bisa pulih kembali, maka inilah yang bakal memicu terjadinya resistensi. Maka simak nih baik-baik bagaimana skema terjadinya resistensi berikut ini. Anda misal nyemprot pestisida ya sahabat tani, anggaplah insektisida. Dan hama yang Anda semprot itu misalnya 100 ekor gitu ya sahabat tani misalnya. Anda kemudian gunakan dosis bahkan 2 kali lebih banyak daripada anjuran. Maka misal ya sahabat tani ketika Anda semprot dari 100 ekor itu misal ada 4 ekor yang sekarat tetapi dia nggak mati ya sahabat tani dan bahkan bisa pulih. Maka ketika ada 4 ekor tersebut berkembang biak, maka anaknya tersebut akan memiliki sistem kekebalan tubuh seperti orang tuanya. Ingat ya sahabat tani, di dalam ilmu biologi itu sudah dijelaskan banget bahwa yang namanya keturunan bakalan membawa sifat alami dari orang tuanya. Maka ketika anak-anaknya kemudian berkembang biak lagi dan lagi, maka inilah yang bakal memicu terjadinya resistensi dan pastinya bakal bikin pusing kita semua ya sahabat tani pada akhirnya, hingga berdampak pada kegagalan panen dari tanaman kita itu sendiri. Mau nggak kira-kira? Nggak mau kan? Nah itulah kenapa ya sahabat tani menggunakan dosis yang tepat itu sangatlah penting. Sebenarnya dosis itu sendiri itu sudah dicantumkan pada setiap kemasan dari pestisida. Dan orang itu ya sahabat tani kalau mau bikin dosis tersebut pastilah sudah melakukan penelitian demi penelitian ya sahabat tani. Maka dicantumkanlah dosis dari pestisida itu sendiri. Maka kita tuh sebagai pengguna itu tinggal gunain aja ya sahabat tani atau sesuaikan dengan anjuran-anjuran yang ada pada kemasan pestisida. Mudah kan kira-kira? Kemudian dalam hal penggunaan takaran pestisida, kalau di tempat saya sahabat tani di sini itu mulai dari zaman jahiliyah ya sahabat tani sampai zaman terang benderang kayak gini ya sahabat tani, itu masih aja menakar pestisida itu menggunakan tutup. Dan saya nggak tahu ya sahabat tani di tempat Anda tuh kayak gimana, sama apa enggak kira-kira. Tetapi ya sahabat tani kalau di sini tuh aduh, pokoknya semuanya tuh tutup ya sahabat tani. Bahkan ya sahabat tani, saya tuh ingat banget waktu saya SMP, itu kalau lihat bapak saya lagi nyemprot ya sahabat tani, itu takarannya pasti menggunakan tutup. Jadi pas misal ya ada temennya main ke rumah saya gitu ya sahabat tani, kemudian tanya bapak, katanya nyemprot padi itu katanya obatnya berapa tutup katanya. Lalu kata bapak saya 2 tutup, kata bapak saya gitu ya sahabat tani. Ya pakai tutup ya sahabat tani. Sampai pada akhirnya saya tuh masuk SPMA dan pada mata pelajaran tentang pengendalian hama penyakit barulah kita tuh diajari ya sahabat tani bahwa yang namanya tutup itu dalam penakaran pestisida itu nggak bakal akurat gitu ya sahabat tani. Nah, jadi simak deh sahabat tani tayangan berikut ini.
Nah, ini ada beberapa pestisida ya sahabat tani. Kira-kira nih menurut Anda sama nggak kira-kira tutupnya? Nggak sama kan? Lalu kira-kira nih berapa mili kira-kira coba dalam satu tutup pestisida, anggaplah yang merek Dermabas ini ya sahabat tani. Ayo, bisa nggak kira-kira ngira berapa mili kira-kira dalam satu tutup Dermabas kira-kira? Ayo. Ayo kira-kira berapa mili dalam satu tutup Dermabas ini? Berapa kira-kira? Kecuali memang pada tutup itu sendiri itu sudah dicantumkan berapa takarannya. Nah, itu baru benar ya sahabat tani kalau kita menggunakan tutup sebagai takaran. Tetapi sampai saat ini ya sahabat tani yang saya temukan itu tutup yang pakai takaran itu cuman baru herbisida. Tetapi insektisida atau fungisida itu masih belum ada. Ada mungkin ada tetapi jarang ya sahabat tani. Dan mungkin juga ini masukan buat para produsen baik insektisida maupun fungisida. Siapa tahu ada yang mau yang ngebikinin tutup yang ada takarannya, itu pasti bakalan bagus banget biar para petani itu mudah dalam melakukan penakaran atau pengukuran dosisnya. Dan mudah-mudahan produsen yang mau ngebikinin tutup yang udah ada takarannya itu mudah-mudahan usahanya makin berkah lagi dan lebih maju lagi usahanya, amin ya. Lalu apa sih kira-kira yang saya rekomendasikan? Pertama ya sahabat tani, cara yang paling sederhana dan mudah banget yaitu apa kira-kira? Gunakan sendok makan yang kayak gini ya sahabat tani. Dan mungkin juga di antara sahabat tani di sini ada yang menakar menggunakan sendok makan. Ada nggak kira-kira? Ada? Maka tolong deh jawab pertanyaan pilihan ganda berikut ini. Berapa milikah kira-kira cairan pada 1 sendok makan? A. 5 ml, B. 7 ml, C. 10 ml, dan D. 15 ml. Ayo jawab kira-kira. A kah jawabannya? B kah? C kah? Atau D kah jawabannya? Apa? Ayo apa jawabannya kira-kira? Maka coba kita lihat dulu deh berapa milikah kira-kira Mbah Google ngejawab ya sahabat tani. Ayo kita lihat. Ternyata menurut Google itu 1 sendok makan ternyata 15 mili gitu ya sahabat tani. Setuju nggak kira-kira Anda? Maka coba kita simak deh berapa kira-kira jawaban dari mereka-mereka. Jadi pertanyaannya gini, Pak, berapa milikah kira-kira cairan yang ada pada 1 sendok makan? Ya 5 mili lah kira-kira. Nah. 5 mili. Oke. 5 mili. 5 mili. Ya. Oke, 5 mili lah berarti. Nah, berapa mili sesendok? 5 mili. 5 mili. Ya. Oke, 5 mili. Nah, itu tadi ya sahabat tani jawaban dari mereka-mereka. Dan untuk menjawab pertanyaannya, langsung aja deh sahabat tani kita ukur. Nah, ini ada cairan ya sahabat tani sebanyak 10 ml dan kita bakalan taruh pada sendok makan. Dan berapa mililiter kah kira-kira takaran cairan pada 1 sendok makan? Nah, ternyata 1 sendok makan itu cuma 5 mili ya sahabat tani. Dan ini sendoknya adalah sendok umum yang ada di tempat saya dan mungkin sama aja dengan di tempat Anda gitu ya sahabat tani. Dan sekarang mari kita coba menggunakan sendok plastik berwarna putih yang kayak gini ya sahabat tani. Nah, ini ada 7 mili larutan ya sahabat tani. Dan kira-kira samakah juga sendok makan plastik ini dengan sendok makan yang tadi itu 5 mili ya sahabat tani? Nah, gimana coba? Artinya benar ya sahabat tani, cuman 5 mili aja untuk 1 sendok makan. Artinya ketika Anda mau nyemprot, misal dosis rekomendasinya itu 1 mili per liter air, dan Anda mau nyemprot dengan tangki 15 liter, artinya Anda butuh berapa kira-kira? 15 ml pestisida ya sahabat tani. Dan itu berarti kalau dalam sendok makan, berarti pestisidanya kira-kira 3 sendok makan. Gampangan kira-kira ngukurnya.
dan jauh lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan tutup. Tetapi dengan catatan, sendok makannya itu adalah sendok yang dijual pada toko-toko pecah belah yang biasa-biasa gitu ya sahabat tani. Kemudian rekomendasi kedua, nah ini yang menurut saya lebih akurat ya sahabat tani daripada sendok makan, apa kira-kira? Menggunakan ini ya sahabat tani, tahu ini kan? Namanya adalah spuit atau yang biasa kita kenal dengan suntikan. Jadi alat ini saya beli dengan harga Rp2.000 ya sahabat tani pada apotek yang dekat dengan rumah saya. Dan silakan sahabat tani sisihkan juga uang Rp2.000 aja buat beli alat yang kayak gini dan gunakan saat mau melakukan penakaran pestisida. Maka saya jamin ya sahabat tani, takaran atau ukuran pestisida Anda itu jauh lebih akurat lagi. Kenapa kita harus menakar secara akurat? Ya karena kita harus menerapkan prinsip yang namanya efisiensi. Kalau dalam satu tangki sprayer dengan menggunakan 15 ml pestisida aja itu misal hama pengganggu tanaman udah pada mati, ya kenapa mesti didobel? Bener nggak kira-kira? Anggaplah ya sahabat tani Anda beli pestisida mereknya, ambil contoh Prevaton ya sahabat tani yang isinya itu 100 ml dan harganya kalau di sini kira-kira 60 sampai 70 ribuan gitu ya sahabat tani, nggak tahu di tempat Anda. Artinya ya sahabat tani, setiap mililiternya itu anggaplah misal ya harga 70.000 ya sahabat tani, maka 70.000 dibagi 100 mili sama dengan berapa kira-kira? Rp700 per milinya. Dan artinya kalau Anda boros sampai 10 mili aja dari dosis yang dianjurkan, maka Anda tuh sebenarnya rugi Rp7.000 loh sahabat tani untuk satu tangkinya. Dan bayangkan ya sahabat tani, Anda nyemprotnya bisa sampai 5 tangki, maka bakalan berapa kerugian Anda? Jadi Rp35.000 ya sahabat tani. Nah inilah yang saya sebut dengan ketidakefisienan. Harusnya sahabat tani duit segitu itu bisa kita belikan pupuk loh sahabat tani atau sarana produksi yang lain ya kan. Belum lagi dampak jangka panjangnya ke depan, apa coba kira-kira? Terjadi yang namanya resistensi atau kekebalan tubuh pada organisme pengganggu tanaman kita ya sahabat tani. Maka mulai sekarang ya sahabat tani, bijaklah dalam menggunakan pestisida terutama takarannya dan sesuaikan dengan dosis yang tertera pada kemasan. Dan dengan dua cara tadi, baik cara pakai sendok ya sahabat tani atau pakai suntikan, mudah-mudahan takaran dosis Anda jadi semakin akurat lagi, biaya pengeluaran Anda jadi lebih hemat, dan pastinya si penggunanya juga ikut selamat gitu ya sahabat tani, amin. Dan itu dulu ya sahabat tani pembahasan kita seputar dosis pestisida ya sahabat tani. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, maka silahkan kasih jempol yang banyak ya sahabat tani. Dan mudah-mudahan manfaatnya jadi lebih besar lagi, amin. Dan di bawah sini ya sahabat tani ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi ya sahabat tani. Tonton ya sahabat tani. Saya undur diri dulu, terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.